Salam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam kesempatan yang baik hari ini. Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan menyajikan satu renungan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Topik renungan pada kesempatan ini ialah tentang domba yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita pasti pernah merasakan yang namanya kehilangan dalam kehidupan kita. Entah itu kehilangan barang berharga, barang yang kita sukai, barang yang kita dapatkan dengan susah payah, namun hilang atau diambil orang, dan itu kita merasa sesuatu yang menyedihkan bagi kita semua. Atau mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, oleh karena Tuhan mengambil mereka dari tengah-tengah kita. Tetapi sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, alangkah gembiranya kita jika kita bisa mendapatkan kembali atau menemukan lagi barang yang kita pernah miliki atau barang yang pernah hilang dari kehidupan kita. Tentu itu akan membuat kita bersuka cita, bergembira dalam kehidupan kita. Demikianlah juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya saat itu, dan tentunya bagi kita juga pada hari ini. Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang dan ditemukan kembali oleh pemiliknya. Jika kamu seorang gembala memiliki banyak domba, pasti saat itu juga ada satu ekor domba yang tersesat, maka Anda pasti akan mencari satu ekor domba yang tersesat itu sampai dia menemukannya kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menemukan kembali satu ekor domba yang tersesat dan hilang tersebut, maka kita pasti akan merasakan kesenangan yang lebih besar jika dibandingkan dengan banyaknya domba yang kita gembalakan. Sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, disitulah Tuhan Yesus menekankan poin penting bagi kita semua tentang perumpamaan domba yang hilang. Pemilik domba akan lebih bahagia ketika bisa menjumpai seekor domba yang tersesat dan hilang. Kita bisa mendapatkan pelajaran penting dan berharga dari apa yang dikatakan oleh Yesus tentang domba yang hilang. Bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita ciptaannya, kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua sebagai umat kepunyaannya. Allah tidak menginginkan seorang pun dari anak-anaknya itu terhilang. Sebab itu Tuhan selalu mendatangi, selalu berusaha untuk mencari dan mendapatkan kembali umat kepunyaannya. Sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, dalam cerita Alkitab, para murid bukanlah binatang domba, melainkan hanya sebagai sebuah perumpamaan atau hanya sebagai sebuah analogi bahwa para murid adalah seorang manusia yang berhak untuk mendapatkan teguran dan juga sekaligus ditemukan kembali oleh pemilik kehidupan, yaitu Allah sendiri. Sebagai seorang murid, kita dapat memberikan satu
upaya supaya kita terus berada dalam penggembalaan Tuhan. Mungkin kita terhilang oleh karena kesibukan, berbagai tugas tanggung jawab, bisnis, dan aktivitas lainnya, sehingga kita merasa terhilang, jauh dari Tuhan. Tetapi saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan merindukan supaya Anda dan saya kembali untuk memberi diri, dipimpin, digembalakan oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Sebab tanpa pengembalaan dari Tuhan, maka kita mudah tersesat. Tanpa pimpinan Tuhan dan firman-Nya, kita mudah tersesat. Tanpa bimbingan Roh Kudus, kita mudah tersesat di tengah keramaian dunia, di tengah kesenangan dunia yang ditawarkan kepada kita. Oleh sebab itu, sahabatku, marilah kita terus berserah diri, memberi diri untuk dipimpin, untuk digembalakan oleh Tuhan. Sebab Dia menggembalakan kita dengan sempurna. Dia membela kita, Dia melindungi kita, Dia memberkati kita, Dia menolong kita. Sehingga apapun yang mencoba untuk membuat kita tersesat, maka Tuhan dengan caranya yang ajaib pasti akan membawa kita kembali kepadanya. Demikianlah renungan kita pada kesempatan ini. Biarlah kita selalu ditemukan oleh Tuhan ada di dalam penggembalaannya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.